buntal ada di Indonesia gak sih? Ada lah cawat dah. Cuma ada di SpongeBob doang, Cak. Cuma ada di SpongeBob. Mrs. Puff doang. Gue gak pernah lihat ikan buntal sebenarnya. Enggak. Emang gak ada. Emang gak nyata ikan buntal Gue itu. tanya ikan lohan. Gak ada. Ikan lohan. Lu ngerti ikan lohan? Gak tahu. Ya maksudnya ngerti Ikan lohan itu gak ada ikan lohan. Gak Ikan ada. lohan itu yang ikan lohan, ikan ceritanya buntal. jenong kayak gue itu loh. Oh ya, itu namanya ikan lohan. Kalau tanya namanya ikan apa? Gue kayak ikan kejedot. Tapi lebih ke kayak possible to be happen gak sih sebenarnya hal kayak gitu tuh? Possible, it's possible. Possible karena kita ini kan kayak hewan yang lagi diliatin sama alien-alien aja. Alien-alien itu ada sebenarnya. Iya. Cuma mereka nontonin kita dari jauh kayak kita nonton ke kebun binatang. Ini nulis artikel pasti habis nonton Parasite deh. Nggak tahu. Tapi Tapi di sini ini bukan peraturan Jepang doang. Di sini dalam kurung ada 103 negara yang ngomong ini juga. Selamat datang kembali di Waktu Indonesia Wibu. Kesiannya opening bro. Iya, apa rasanya 4 opening gue ambil semua. Opening. Biasa aja sih, terserah kau mau opening atau enggak. Tapi kan yang pegang artikelnya aku. Jadi kebetulan juga nih yang pegang artikelnya kan aku nih. Kan aku orang yang aneh. Nah, aku kalau ngeliat peraturan yang aneh tuh kadang-kadang agak merinding dan bergedik hati gitu. Berarti lu pernah ngerasa aneh gak tiap lu ngaca? Damn. Iya, itu kenapa aku selalu merinding setiap kali ngaca. Kan lu aneh nih. Kalau lu ngeliat peraturan yang aneh lu kayak ini gue banget lagi. Ya gitu. Gue banget nih rebel gitu. Gua banget rebel. Aneh. Nah, peraturan yang aneh yang biasanya ku tahu adalah tidak boleh pakai jaket ke sekolah. Ya. Itu aneh banget. Itu aneh banget. Itu aneh banget lah. Aneh banget. Masa disuruh lepas anjir. Aneh banget. Dan yang aneh tuh disita dan tidak dikembalikan. Bro, sejak kapan mereka punya hak atas properti kita? Itu bukan barang ilegal juga. Dan yang paling aneh lagi tau gak apa? Harus pakai kaos kaki di atas mata kaki. Stupid. Buat apa coba? Ya kalau gue Aneh. sih ya. Kenapa coba? Gue sih demen ya kalau di atas sama tau hati. Iya, gue juga suka di atas. Iya, di atas. Nah, tapi peraturan anehnya itu, gue gak suka ditaruh tinggi. Tapi tapi di sekolah gue waktu itu harus 10 cm di atas mata kaki. Ya itu aneh. Itu aneh. Peraturan yang aneh-aneh emang ada banyak lah ya. Kayak ya kita tidak usah sebutkan semuanya karena kalau kita sebutkan peraturan aneh yang ada di sini bisa 1 minggu. 1 minggu 24 jam 30 menit akhirat. 6 detik. Dan ini juga bukan jadi wiu, jadi bukan sekolah. Jadi bukan Eno sekolah Bening. punya Eno Bening. Jadi kita ngomongin sekarang peraturan aneh di Jepang. Nah, Padahal Jepang itu negara yang keren tapi ada anehnya juga. Ada anehnya juga lah. ya ada yang bagus, ada yang tidak, yang jelas. Apakah ini membahas si gelap Jepang? Enggak juga sih. Aku pribadi ngerasa beberapa peraturan di sini agak masuk akal, tapi mungkin kalian tidak paham kenapa itu masuk akal dan tidak masuk akal. Karena yang ngerti cuma aku mungkin. Karena kau aneh. Karena kau aneh. Iya. Nah, tapi di sini sekarang kita nggak ngebahas peraturan-peraturan sekolah, tapi kita membahas dari timeout.com artikelnya 10 peraturan, bukan peraturan di sini malah jatuhnya 10 hukum yang aneh di Jepang. Oke. Karena di sini orang-orang yang tidak mengerti hukum, akan susah untuk kita membuat artikel ini. Ya. Yang ngasih ide kita agak ngehe sih kayaknya. Iya. Emang. Kenapa kita disuruh bahas hukum? Iya, hukum. Tadi kita nggak ada yang Kita punya bisanya yang basic hukum. simpel-simpel. Iya. Ini peraturannya aneh banget nomor 10 nih. Pernikahan akan dibatalkan jika Anda menikahi orang yang salah. Hah? Definisi orang yang salah tuh kayak mana? Satu itu definisi orang yang salah tuh apa? Aku nggak ngerti. Terus yang kedua mungkin terkait dengan tradisi pernikahan yang udah direncanakan kayak perjodohan. Oke. Nah, aku nggak tahu artikel ini dapat sumber dari mana. Menikah sama orang yang salah tuh gimana? Gimana Ya, caranya makanya. orang bisa salah nikah? Maksudnya ini, tadinya mau nikah sama si A, ternyata nikahnya sama kembarannya. Nah itu salah tuh, batal gitu kali. Oh ini. Ya dari awal Gotobun, udah dikasih tahu Gotobun. dong. Masa mau dinikahin diem-diem aja? Ya nggak ada yang tahu. Gotobun tuh kan. Namanya gua juga bingung tuh. Jepang. Betul, kembar. Iya. Tapi ngaku dong, aku kan misalnya, aku kan Miku bukan Yotsuba. Kok kan mau nikah sama Yotsuba? Ya bisa aja. Aku yang Kalau Nggak. mau nikah sama Gini, lima-limanya juga gak masalah. Kayak plot anime. Jadi kan waktu kecil itu dia ketemu sama si A nih, diselamatkan, jatuh cinta. Nah
ternyata semakin dia besar dia tumbuh besar itu sama si B kembarannya. Nah ternyata pas dia jemput ternyata pas sudah nikah dia ngaku nih, gue bukan A sebenarnya, gue nih B. Salah kan dia suka sama si A. That's nonsense bro. Ya kalau mau nikah ya mesti tahu dulu kok mau nikah sama siapa. Gimana maksudnya ini? Enggak, dia baru ngaku. Ya baru ngaku tapi tahu kan orangnya siapa kan. Yang intinya adalah tahu gimana caranya ada manusia menikah dengan orang yang tidak dia ketahui. Atau enggak, namanya juga perjodohan bro, gak ada yang tahu. Kalau atau enggak ini salah jodohin orang. Ya kalau perjodohan mungkin mungkin ada hubungannya sama tradisi kalau kata artikelnya. Kalau kata artikelnya seperti itu. Tapi tetap aneh. Next. Kita lanjut ke nomor 9 yang dimana peraturannya adalah kau nggak boleh membuat alkohol yang lebih kuat dari 1% di rumah. Biar meskipun itu bir, alkohol lebih dari 1% nggak boleh dibikin di rumah. Kenapa? Iya wajar. Ya, aku ngerasa wajar sih. Iya alkohol 1% tidak boleh di atas 1% nggak boleh dibikin. Regulasi bro. Iya sih. Kayak tapi aku pikir tahu-tahu ntar kebikinnya bisa 80%, bisa bersihin laptop. Iya sih, tapi ini kupikir Jepang itu termasuk negara yang alkoholnya lumayan bebas. Iya bebas. Alkohol emang bebas, cuma diregulasi dong. Nggak mungkin ada negara yang bebas bikin alkohol lebih dari sekian persen. Kau bikin alkohol 20%, badanmu basi dari kuman. Sehat langsung. Waktu dikubur pun kuman enggan untuk mencerna. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Peraturan aneh nomor 7. Kau harus punya lisensi atau sertifikasi sebelum bisa mengolah ikan fugu. Tahu ikan fugu? Ikan buntal. Fugu itu apa? Wajar lah. Dan kaisar dilarang untuk makan ikan buntal, tapi keluarga-keluarga yang lainnya boleh. Wajar. Karena ikan buntal ada racunnya, benar. Yang aneh yang bikin artikel. Iya benar. Di Indonesia pun bikin masak ikan buntal harus ada lisensinya loh. Iya, sama ikan-ikan yang ada. Nggak tahu sih aku. Nah, gue kasih tahu. Gue kasih tahu ada. Serius apa bercanda? Serius. Tapi orang di sini di kita nggak ada yang pernah bicarain lisensi ikan buntal, berarti lisensi ikan buntal nggak ada deh. Kayak nenek gue bikin ikan buntal aman-aman aja dia. Enggak, bapakku nggak pernah ngomong ikan buntal, jadi kayaknya ikan buntal tuh nggak nyata deh. Iya kayaknya. Ikan buntal di Indonesia nggak sih? Ada lah cawat dah. Cuma ada di SpongeBob doang, Cak. Cuma ada di SpongeBob, Mrs. Puff doang. Gue nggak pernah lihat ikan buntal sebenarnya. Enggak, emang nggak ada, emang nggak nyata ikan buntal itu. Katanya ikan lohan. Nggak ada ikan lohan. Lu nggak ikan lohan? Nggak tahu. Ikan lohan itu nggak ada ikan lohan nggak ada. Ikan lohan itu ikan buntal. Jenong kayak gue itu loh. Oh ya, itu namanya ikan lohan. Kalau tanya namanya ikan apa? Gue kayak ikan kejedot. Dia kesian aja, pasti pecat sakit ini dia. Next skill. Tapi ikan buntal itu rasanya kayak lele gak? Kayaknya rasanya kayak lele. Iya. Nah, semua ikan di bumi ini rasanya kayak ikan lele. Iya. Karena dagingnya sama. Karena sama-sama ikan. Iya, sama-sama ikan. Sama ikan. Ikan. Nah, tapi di sini yang aku agak bingung adalah kaisar nggak boleh makan ikan itu. Ya, nanti mati. Tapi keluarganya yang lain ya keluarganya kalau mati nggak apa-apa. Kan kaisar. Kan kaisar. Setuju. Kan kaisar pemimpin negara. Iya, kaisar nggak boleh mati. Iya. Kalau keluarganya kenapa nggak masalah. Ya udahlah. Kaisarnya nggak boleh. Itu cuma kayak minus 1 penduduk gitu loh. Nah kalau kaisar kan kayak dia memimpin. Ya paling kaisar cuma nangis seminggu 2 minggu lah. Iya. Sudah. Anakku keracunan ikan buntal udah deh. Lanjut bang. Life must terus go on. chefnya dieksekusi juga. Iyalah. Iya dong. Iya jadi minus 2 penduduk. Iya minus 2 penduduk. Iya. Orang gila. Astaga naga, gak ngerti lagi. Kita lanjut. Jika Anda meninggal dengan memiliki 2 perusahaan asuransi, maksudnya di cover dengan 2 perusahaan asuransi, asuransi nasional, maka perusahaan asuransi itu tidak akan membayar kewarisan. Terus apa gunanya buat asuransi? Iya kan? Iya banget. Padahal kan kita asuransi kematian biar warisan kita nanti bisa lebih banyak gitu. Meskipun kita gembel. Iya benar. Makanya. Kok bisa gitu ya? Makanya. Gak ngerti gue. Jepang aneh ternyata. Jepang aneh. Enggak. Tapi sebenarnya gue kalau masalah asuransi gitu gue kurang paham sih. Sama aku juga sangat tidak paham. Jadi ini kalau jadi kayak kenapa? Maksudnya harusnya prosedur yang
yang seharusnya seperti apa tuh gue nggak tahu. Aku ngerasa ini wajar dan gak wajar sih. Kayak misalnya gak wajar karena ini orang udah bayar asuransi dengan 2 perusahaan. Dia bayar premi 2 kali dong. Harusnya dua perusahaannya nge-cover dia ketika dia kenapa-kenapa gitu. Tapi di sini enggak. Jadi agak aneh sebenarnya. Terus yang lain adalah aku ngerti kenapa ada peraturan ini. Peraturan ini ada ditujukan untuk mencegah ini apa penipuan. Kayak misalnya dia sengaja mati buat orang-orang dapat warisan. Iya, biar asetnya cair. Iya. Oh, iya. Itu emang penipuan biasa sih itu. Itu nggak biasa aja taruhannya nyawa, San. Nggak biasa dong. Bukan. Itu nggak biasa dong, San. Fake death gitu. How the hell? Kalau berhubungan dengan memasukkan kematian itu tidak wajar. Tidak wajar, San. Bukan, Itu sama aja kayak kau ngomong cooking meth is legal. Damn. Oke, terus habis itu ini peraturan menurutku lucu. Apa tuh? Tapi masuk akal. Apa? Dilarang merusak atau membuang uang. Jika Anda melakukannya, Anda bisa didenda hingga 200.000 yen atau dipenjara selama 1 tahun. Tapi kenapa dirusak kayak uang ya? Bener Iya. buat gua. Termasuk uang koin. Termasuk uang koin kalau nggak salah di sini artinya. Kalau misalnya tiba-tiba by accident kesobek, set itu masuknya Ya ke by merusak accident ya udah sih by accident nggak Iya. tahu. Maksudnya mungkin dengan sengaja kali. Ya dengan sengaja sih. Itu mungkin secara tidak langsung akan merusak perekonomian negara mungkin. Itu benar. Itu benar. Tapi masalahnya siapa yang mau ngebuang duit gitu? Ada Ada Ngebuang duit. orang iseng. orang iseng. Kalau uangmu terlalu banyak kok iseng bisa. Tapi mungkin banget tahu ngebuang duit. Ya mungkin. How come gitu loh? Kan duit adalah harta paling berharga loh dari manusia. Aku setuju sih harta paling berharga ya duit. Nah tapi lu buang duit gitu ke jalan gitu. Ada orang yang mungkin duitnya kebanyakan. Ya. Mungkin emang niatnya kayak buang duit tuh buat membantu ekonomi Membantu. tertentu, tapi sebenarnya enggak juga. Oh. Gue bohong lah, ntar siapa tuh dipungut siapa gitu. Oke, peraturan nomor 4. Ini peraturannya. Ini peraturannya menurutku astronomically stupid ya. Apa? Tapi masuk akal. Oke. Tapi kayak stupid. Ya ini kau bilang masuk akal karena kau glazing Jepang atau gimana nih? Gini. Kita sama-sama setuju kan. Ada hal bodoh di artikel ini, ada hal yang tidak bodoh. Ya. Ya kan? Ini masuk akal, tapi aneh. Bodoh. Oke. Gitu. Ini peraturannya adalah jika menemukan kehidupan di luar angkasa ketika ketemu alien nih, Yeah. ketika ketemu What alien. the Termasuk di bulan, Iya, nggak boleh ngomong-ngomong. yang mungkin berbahaya buat kesehatan masyarakat. Kau harus segera melaporkan kepada PBB atau pokoknya harus dilaporkan. Gue tahu nih. Ini nulis artikel pasti habis nonton Parasite deh. Nggak tahu. Tapi Dadadan. Tapi di sini ini bukan peraturan Jepang doang. Di sini Ya, dalam maksudnya- kurung ada 103 negara yang ngomong ini juga. Ya maksudnya gimana ya? Lu nemu alien nih, bisa mengancam, bisa bilang aja. Tapi itu sebenarnya nggak salah juga sih. Memang harus nggak salah, lapor. Salah, Oke. tapi Tapi agak aneh. tapi aneh. tapi lebih ke kayak possible to be happen gak sih sebenarnya hal kayak gitu tuh. Possible, it's possible. Possible karena kita ini kan kayak kita ini kayak hewan yang lagi diliatin sama alien-alien aja. Alien-alien itu ada sebenarnya. Iya. Cuma mereka nontonin kita dari jauh kayak kita nonton ke kebun binatang. Iya. Nah, Yes. ya itu ada di Fermi Paradox ya. Jadi tolong aku Iya. tidak mengendorse apapun, cuma aku barusan itu Fermi Paradox. Ya, kalau misalnya ada alien gitu, wah ada alien nih, mau mengambil koko gitu misalnya. Iya, Ya. koko. Dan bisa. Ada alien mau ambil koko. Iya. Nice. Dan Nice. Gak tahu Kabar. apa lagi. Lanjut ceritamu terus sebelum kupu-kupu. pengen apa? Aduh bukan aduh. Ya kotak lah maksudnya. Ya ada aliennya kotak. Dia pengen menguasai bumi gitu dengan Nah. kekuatan koko gitu. Ya lu harus dong ngomong ke PBB, Bang, ada nih alien menguasai bumi. Warnanya hijau kotak gitu kan.
kotak, bulat, anything lah terserah. Pokoknya dia pengen menguasai bumi yang bisa kalau misalnya orang tahu tanpa dikasih tahu itu bisa menyebabkan Apalagi mereka akan tiba tak lama iya, lagi. lama lagi. Apa mungkin terjadi? Mereka tiba tak lama lagi gitu. Iya. Nah, berarti yang dilakukan Bobo itu salah. Dia Enggak dong, enggak salah dong, bener. Dia ngelapor. dia ngelapor. Dia nggak Dia ngelawan. Dia ngelawan, dia nggak ngelapor. Dia ngelapor. PBB. Boboiboy harusnya di penjara, Bang. Iya. Kita harus bikin teori kenapa Boboiboy harusnya tinggal di penjara, Iya. bukan bebas. Iya kan bebas, iya. Dia udah bisa ke angkasa melawan alien. Bro, lu harusnya ngomong ke PBB biar disupport. Hey. Lu. Nah, ini peraturan 3. Ini aku nggak tahu hitungannya aneh atau enggak, tapi menurutku sebenarnya logik-logik aja sih. Gini peraturannya, jika seorang anak lahir dari ibu non Jepang, maksudnya dengan warga negara asing, ibunya warga negara asing, Basan ya. terus dia lahir di luar nikah, ayahnya itu harus mengakui anak tersebut sejak masih dalam kandungan supaya anak tersebut bisa mendapatkan kewarganegaraan Jepang. Masalah kependudukan berarti. Iya. Jika tidak, ayahnya harus mengakui anak tersebut sebelum dia mencapai usia 20 tahun. Berarti kalau misalnya lu gak nemuin bokap lu dan dia tidak, kau bukan anak saya. Lu bukan warga negara Jepang berarti. Damn. Oh. Jadi anaknya itu harus, ini anak yang lahir dari ibu foreign gitu kayak negara foreigner. lain. Gaijin. Mereka harus diakui sama ayahnya supaya dapat kewarganegaraan Jepang. Normal nggak? Normal. Sih, normal lah. Normal lah. Siapa sih yang gak mau diakuin sama ayahnya? Ada aja sih. Buktinya kamu tidak diakui sama ayah kamu. No way. Gak. Ini menurutku agak masuk akal dan gak masuk akal. Karena di beberapa negara, ya kau kalau lahir di situ otomatis jadi kewarganegaraan situ. Belum tentu. Meskipun di atas pesawat, kau lahir di perbatasan apa, kau itu sebenarnya iya warga kenegaraan situ gitu. Belum tentu tahu. Soalnya Emang belum tentu. enggak, maksudnya setahu gue itu kewarganegaraan itu ditentukan pas umur 17 tahun, bukannya pas bikin KTP? Iya emang. Aku nggak tahu ya. Tapi Iya, pasti soalnya kalau misalnya lu- soalnya temen gue ada, dia campuran Jepang Indonesia. Kenalin dong. Mau dong. Ya, cowok, Papanya cewek? cewek. Oh mau dong. Mau dong. Namanya Aiko, cantik. Namanya cantik. Jadi dia papanya itu Kenalin. papanya Jepang. Tahan dulu, Bapaknya tahan dulu, Jepang, tahan dulu. bapaknya Papanya Jepang, mamanya agak bule gitu. Jadi emang Oh bukan cantik. Indonesia tapi. Indonesia tapi ada blasteran Jerman kalau nggak salah. Kenalin dong. Jerman. Emang cantik sih. Kenalin Cantik. lah. Iya. Ya, tahan. Bayar dulu. Nah, terus gue pernah nanya, jadi kewarganegaraan lu Jepang apa Indonesia? Nanti waktu itu kan gue masih SD kan. Karena gue nanya dong, lu orang Jepang apa orang Indonesia? Kata nanti pas 17 tahun baru bisa nentuin gitu Nah, di sekarang? KTP. Sekarang? Dia Indonesia pilih. Oh. Ya karena dia lahir di Indonesia kan. Ya kan. Nah berarti kan. Tapi papanya tuh oriental Jepang gitu loh, bener-bener orang Jepang asli. Oh. Bukan blasteran. Orang Jepang. Iya. Jadi gue rasa di situ juga mungkin maksudnya supaya jelas kali. Iya supaya Iya. jelas. Pas bikin kartu Makanya. identitas tuh biar jelas nih orang WNA apa WNI apa WNJ WNJ atau WNA. warga negara lokal atau warga negara luar. Iya gitu. Ya, iya, makanya ini peraturan aku tidak akan main-main atau tidak akan terlalu mengomentari ini ya masalah kewarganegaraan ya. Iya. Karena ribet dan mainnya antar negara nih udah beda pulau. Iya. Apalagi Dan kita nggak bisa asal berpendapat nih, ngeri juga. Iya. kalau Soal misalnya masa kewarganegaraan. di luar nikah. Tapi bokapnya Gak tahu ya di luar nikah, tapi kalau di artikel aslinya ini kan versi yang ditranslate ya. Kalau di luar nikah agak ribet lagi tuh berarti. kalau bokap iyalah ribet lah. Karena bokapnya harus mau nggak mau mengakui. Kalau Iya. enggak dihitungnya warga negara asing. Harus diakui. Iya, dan kalau misalnya bokap ternyata bukan orang Jepang juga gimana? Ya buat apa? Ya bukan urusan mereka dong iya. amat sih. Bener juga ya. Aneh banget. Gak kan kirain kayak wah kalian buat San, traumamu jangan dibawa ke podcast. bukan aja gini. Wah mereka hamil di Jepang. Nah. Ini masuknya ke warga Jepang atau enggak ya kan gitu. Ya enggak dong. Tapi kelahirannya bakal dicatat di Jepang. Dicatat di Jepang tapi bukan kewarganegaraan Jepang.
Aku nggak tahu, aku nggak mau Aku komentar juga soal nggak itu. tahu. Skip. Jadi ya Ya, skip. oke. Kita lanjut ke nomor 2, oke? Untuk perempuan, Hah? bukan yang laki-laki. Ya, oke. Buat gue nih berarti. Kau siapa warga negara Jepang? Bukan. Kamu mau jadi Asik warga banget negara sih. Jepang? Mau. Spesial banget khusus perempuan yang cerai harus nunggu 6 bulan sebelum nikah lagi. Oke. Kalau dia kalau dia melahirkan anak dalam waktu 6 bulan ini, anak itu secara legal adalah anak dari mantan suaminya. Oh, oke. Of course. Udah itu doang. Even itu bukan anak dari mantan suaminya. Misalnya Loh, ini. 6 bulan itu udah pasti anak dari mantan suaminya dong. Enggak, bukan. Misalnya nih. Iya nih, 6 bulan ya, 6 bulan lagi. Cuma 6 bulan kecuali 1 tahun. Tapi what if divorce-nya gara-gara cheating? Mereka melakukan hal itu. Wah, ketahuan. sama selingkuhannya. Iya. Try. Terus selingkuhannya gue bodo amat lah, gue cabut. Nah, dia Aku nggak juga tahu sih The Black Widow di sini artinya apa sih? Aku nggak. Janda. Sebenarnya yang gue tangkap sih mungkin lebih kepada ke pencatatan sipilnya kali ya, supaya nggak terlalu mess up gitu. Aku sih sebenarnya sangat bingung dengan peraturan ini, jadi aku nggak mau komentar yang Tapi- aneh-aneh. Nah, tapi bukannya ini ya, kalau misalnya kayak gitu. Misalnya nih, oke deh, mereka divorce pas lagi hamil misalnya, yang cewek. Ya pasti at the end ya itu tetap jadi anak sahnya, anak legalnya mantan suaminya dong. Kalau memang anak Gini, mantan suaminya. anak legalnya tuh gini San, maksudnya diakui negara. Iya. Iya maksudnya di catatan negaranya gitu loh. Ya kan? Iya, jadi secara sipilnya Kan kan. ada bapak tiri, ada bapak kandung. Bapak kandung. Iya, Bapak kandung itu belum tentu legal. Karena ya bisa aja dia ternyata tidak mengakui anaknya atau tidak tercatat. Iya. Secara sipil. Oh. Ya tapi aku nggak tahu lah, aku kan ya. Ya kita juga nggak tahu. Ini peraturan nomor 1. Anda bisa didenda karena tidak melaporkan bahan peledak kepada polisi. Itu masuk akal sih. Ketika undang-undang ini ditulis, dendanya hanya 100 yen. Masuk akal peraturannya, dendanya nggak masuk akal. Peraturan misalkan dendanya 100 yen. Enggak, maksudnya bahan peledak tuh Tapi kalau sekarang ditulisnya, sekarang udah naik sih jadi 10.000 yen. Tetap 10.000 yen. 10.000 yen bro. Enggak, by mean bahan peledak tuh bom gitu. Ya kalau lu liat bom ya lu Lapor dong. lapor lah. Iya. Gimana sih masa? Oh bom ya udah. Oh, cabut Bob. Ya lewat aja Ya, gitu. gue gak mau disangka gue jadi yang ini misalnya yang naruh bom. Ya udah gue cabut. Bisa aja. Iyalah. sebenarnya. Aneh Tapi Bisa ya tahu, itu bisa lapor aja nggak orang, sih? orang takut dipikirnya dia yang naruh, bisa jadi. Iya, tapi kan Ya itu tujuannya kau ngelapor supaya kau Iya, biar tidak dikira kau yang naruh. Iya. Betul, tapi kan bisa aja dia naruh, dia yang ngelapor. Iya. Bisa. Ya benar. itu kenapa lapor supaya menghilangkan kecurigaan. Terus habis itu diperiksa. Bener nggak? Bukan kau yang naruh. Ya, itu. Ini masuk akal sih, cuma dendanya yang nggak masuk akal. Iya, dendanya sih yang nggak masuk Dendanya akal 100 yen itu nggak 10.000 masuk akal. yen pun masih kayak 10.000 yen tuh berapa juta ya? 1 1 juta. juta. Iya 1.100.000 lah let's say. Kalau misalnya nih, bomnya di tas. Oh ada tas mencurigakan. Oh ya udahlah, bodo amat, gue gak mau ikut ikutan. Ternyata bom. Kan kau nggak tahu. Kan nggak tahu isi tasnya bom. Iya. Ya sebenarnya ini bisa banyak dia hindari sih Iya dengan sih. pengacara yang hebat kok bisa menghindari Bisa ini menghindari semua. ini, bro. Masalahnya cuma 100 yen dan Bisa. 10.000 yen. Benar. 10.000 yen bro. Menurutku sendiri artikel ini peraturannya ada yang masuk akal dan memang ada yang tidak Tapi masuk kebanyakan tuh sebenarnya masuk akal sih. Cuma kan nggak tahu kenapa di artikel itu dibilangnya nggak masuk akal. Masuk Iya. akal tapi Karena masuk akal sih. Maksudnya itu adalah basic human inilah. Wah, Kayak iya. gimana kamu socialize in the country. Apalagi aturan ini tidak memberikan contoh dan tidak memberikan iya. kasus yang Contoh kasus, studi Iya, kasusnya. Jadi kayak apa gitu? Kayak Kalau kita yang baca kayak kalau kita cuma normal-normal interpretasi aja. sendiri ya emang sulit. Iya. Karena pertama kita bukan orang hukum. Kita bukan orang Jepang. Iya, itu yang kedua. Iya. Yang ketiga, kita diakui sama ayah kita semua juga gitu. Iya Jadi benar. Benar. Damn. We cannot island bro.
Gue diakuin aja. Ya kurang. Jadi itu kenapa ini agak bingung ya. Agak bingung dan nggak ada studi kasusnya juga masalahnya itu. Iya, yang aneh mah artikelnya ya. Jadi ya udahlah, artikelnya juga nggak usah dibahas. Dan ya udahlah ya, itu aja untuk sekarang dan sampai jumpa lagi di Waktu Indonesia Wibu Yeay. Dan untuk kita Dan semua, untuk kita semua, stay clean and sound. Bye bye. Dadah.